Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karena pada acara webinar beasiswa Taiwan kita kali ini. Salam malah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, saya, Muhammad Devaria Putra, di sini berdiri untuk menjalankan. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita akan mulai dalam kegiatan tilawah yang akan dibacakan oleh Yunus Farhan. Kepada saudara Yunus Farhan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalul tushirul arda wa la yaskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'tal bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh bataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu muhrijum ma kuntum taqtumun. Faqulna nadribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Thumma fasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswatan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min hasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan tilawah ini menjadi sebuah pembuka yang baik bagi kita semua dalam memulai webinar beasiswa Taiwan batch kedua kali ini. Baik, selanjutnya terima kasih saudara telah melantunkan ayat Al-Quran. Selanjutnya kami menyambut Presiden Formid Taiwan, Ibu Khotul Umam MSC. Kepada Khotul Umam MSC kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dafa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya. Ini kali kedua ya, kita bertemu lagi dalam forum online. Dan insya tapi ini tidak mengurangi silaturahim yang meskipun kita belum kenal, tapi insya Allah ini kali pertama kita ketemu secara online. Dan mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi kita. Mungkin di kemudian hari bisa bertemu dalam kondisi yang tentu lebih baik ya. Alhamdulillah, sebelumnya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena
telah melimpahkan banyak sekali kesehatan terutama untuk kita, kemudian rizki, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, terutama juga kita masih bisa merasakan circle atau paparan-paparan dari informasi-informasi yang baik. Salah satunya tentu webinar ini. Ini bagian dari kami di Formit, Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan, untuk mengajak misi kami tentu mengajak sebanyak-banyaknya mahasiswa Muslim khususnya yang ada di Indonesia untuk mencicipi gitu ya, untuk berkuliah di Taiwan dengan beasiswa, karena banyak sekali jalur-jalur beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Maka nanti di Taiwan kita bisa silaturahim lagi dalam forum dalam forum-forum ini tentunya ya, untuk memberikan dampak yang tentu lebih baik juga kepada lingkungan kita di Taiwan maupun teman-teman kita yang ada di Indonesia. Kita ajak sebanyak-banyaknya. Yang kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita selalu berdoa agar kita terus menjadi pengikutnya yang insya Allah berada dalam barisan nantinya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Teman-teman semuanya yang saya hormati, teman-teman terima kasih kepada tim Akpro, ini Mas Rizal yang sudah leading ya kegiatan webinar beasiswa ini. Ini sudah webinar yang kedua. Insya Allah kita komitmen nantinya kita akan coba untuk membuat forum yang konsisten seperti ini. Tujuannya tentu untuk menyampaikan sebanyak-banyak informasi bahwa kuliah itu bukan lagi sesuatu yang horor begitu ya. Artinya maksudnya untuk berkuliah itu kita tidak perlu lagi yang namanya mungkin biaya besar gitu ya. Karena banyak sekali beasiswa yang bisa kita akses terutama di Taiwan, karena memang kami Formit sekali lagi itu salah satu forum mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan yang ingin agar semakin banyak generasi muda Indonesia juga memiliki privilege yang sama begitu ya untuk beasiswa. Kemudian yuk datang ke Taiwan, sama-sama di sini kita berkomunitas menyebarkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Tentu targetnya adalah teman-teman yang mahasiswa S1 atau mungkin masih SMA barangkali ya, atau mungkin D3. Karena saya lihat ketika saya coba akses form registrasi banyak tuh yang menyarankan semoga nanti dapat informasi beasiswa yang lebih detail gitu ya, terkait dengan beasiswa di Taiwan, bagaimana aplikasinya, apa aja beasiswanya, bagaimana proseduralnya gitu ya. Kan itu sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya bisa kita akses di Google ya, kita cari di Google. Tapi ya tentu itu juga bagian dari nanti tugasnya para narasumber adalah bagaimana mengedukasi begitu, mengedukasi agar yang kita rasakan bahwa beasiswa itu kok kayaknya ribet, ternyata enggak sebenarnya. Itu makanya orang beasiswa ya memang biasanya akan tersaring dengan sendirinya ya, seleksi alam itu terjadi begitu ya. Untuk mereka-mereka yang satu rajin cari informasi, yang kedua tentu punya kemauan yang kuat untuk melanjutkan studi, dan insya Allah apa yang kita niatkan, kata hadis Rasul ya, niat itu kan sesuai dengan apa yang kita dapatkan ya. Jadi kalau kita niatnya ke Taiwan misalkan gitu ya, lanjut kuliah untuk beasiswa, maka insya Allah kita juga akan dapat itu. Kalau niatnya kita untuk main-main ya dapatnya juga main-main gitu ya. Jadi kita luruskan niat kita. Kami coba memfasilitasi melalui narasumber-narasumber. Insya Allah malam hari ini ada 2 narasumber utama kita ya yang akan menyampaikan nanti terkait dengan satu beasiswa ICDF, kemudian yang kedua nanti beasiswa TIGP. Nah, apa itu? Nanti tolong disimak baik-baik. Nanti tanyakan ya pertanyaannya sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita. Kalau misalnya forum kita terbatas waktunya, karena kita malam apalagi yang mungkin maksimal kita sampai jam 10 barangkali, karena waktu Taiwan jam 10 sudah malam, waktu Indonesia di bagian barat jam 9 barangkali, saya kira masih cukup sore ya untuk teman-teman yang di Indonesia. Nah, juga ini lagi musim dingin, ini jadi cukup dingin nih, challenge banget nih buat teman-teman yang mengalami musim dingin di Taiwan. Jadi semoga nanti forum terbatas nanti teman-teman peserta yang belum kebagian bertanya bisa menghubungi narasumber kita ya. Ada Mas dari NCU, Mas Fakih, kemudian ada Mbak Selvi ya, nanti dari Sinika yang akan menyampaikan apa sih beasiswa itu dan bagaimana sih trik-triknya biar lolos, kemudian bagaimana dapat informasi dan segala macamnya.
ya. Jadi jangan batasi kita dengan forum malam hari ini. Pembicara kita punya Instagram, punya media sosial lain, silakan kepoin mereka. Ya, ikutin keseruannya gimana sih keseharian mereka misalnya ya. Itu kan jadi motivasi kita. Ya, saya kira itu teman-teman. Sekali lagi, semoga kegiatan kita nantinya berjalan lancar. Dan untuk para peserta, ayo kita luruskan niat. Luruskan niat kita malam hari ini untuk mencari ilmu. Kita kosongkan gelas. Kemudian kita dapat informasi yang banyak nanti dari pemateri. Kemudian kalau kita punya kemauan yang keras, maka cobalah untuk bertanya lebih lanjut di forum yang di luar dari forum malam hari ini. Tentu itu semua akan jadi kebaikan-kebaikan bagi kita, dan insya Allah webinar ini akan ada webinar-webinar lanjutan lainnya yang tentu mengupas seputar ya beasiswa berkuliah di Taiwan. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi Pak Kadep Akpro, Mas Rijal, kemudian para kolaborator kita ada dari Straya Institute, kemudian dari BEM Unila gitu ya. Sama satu lagi saya lupa namanya. Mohon maaf nih saya belum bisa menyebutkan tadi. Saya mau nyari kayaknya terlalu ini ya. LCMR kalau nggak salah namanya. Tolong dikoreksi kalau salah. Saya kira demikian. Terima kasih. Afwan minkum. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Khotibul Umam MSC atas sambutannya. Dengan adanya sambutan kali ini, maka dibukalah webinar beasiswa Taiwan batch kedua secara resmi. Baik, sebelum itu kita akan lanjut ke dalam kegiatan inti kita kali ini, yaitu menuju ke acara webinar yang akan dipandu oleh Kak Moderator dari Kakak Yunia Alvina Marta yang merupakan mahasiswi S1 di UIN Mataram dan juga sebagai IT and Media Support Sekolah Beasiswa Straya. Baik, untuk itu saya izin memberikan waktu dan tempat kepada Kakak Moderator sekaligus menutup kegiatan kita kali ini sebagai MC. Baik, kepada Kak Alvina Marta kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Dava selaku MC untuk webinar kita pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita tetap dalam lindungannya. Baik, saya Alvina Marta selaku moderator untuk webinar beasiswa Taiwan dalam tema meraih impian membangun masa depan. Kali ini kita sudah kembali diri kalau bulan sampah. Oke, pada sesi webinar kali ini kita sudah kedatangan ya atau yang sudah join di room, yakni dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Selvi Rahmawati, beliau merupakan awardee TIGP Academia Sinica Scholarship Taiwan, dan yang kedua ada Kak Fakih Musyafa, beliau merupakan awardee ICDF Scholarship Taiwan. Oke, sorry if I mispronounce ya. Baik, langsung saja kita sambut narasumber pertama kita kepada Kak Selvi Rahmawati. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Selvi terlebih dahulu. Baik. Mas Fakih duluan. Oke, nama Selvi Rahmawati. Beliau menempuh S1 dan S2 di Universitas Gajah Mada. Kemudian adapun professional work dari Kak Selvi adalah sebagai lecturer at Faculty of Medicine Universitas Lampung atau FK Unila. Kemudian former head of laboratory of histology, anatomy and pathology anatomy FK Unila. Kemudian honors and achievements. Beliau awardee of Taiwan International Graduate Program atau TIGP Scholarship Academia Sinica. Kemudian Indonesia Delegation in the 7th Summer Research Program in Tsukuba.
an Indonesian delegation in the Japan Asia Youth Exchange Program in Science or Sakura Exchange Program in Science, administered by Japan Science and Technology Agency and so on. Maybe later Kak Silpi bakal more explain about her achievement karena banyak juga ya. Oke, mungkin itu saja biografi singkat yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti mungkin Kak Silvi Rahmawati akan explain more about it. So, let's invite Kak Silvi Rahmawati, kepadanya kami silahkan. Ini seperti ada miskop sedikit. Saya seharusnya kedua. Gimana Mas Rida? Mas lanjut aja tuh gimana? Lanjut Karena aja sudah lah. dibacakan TV-nya. Sudah. Oh, kalau gitu, bentar. Karena saya ada. Bentar. Ah, 2 menit. Oke. Mohon maaf ini karena nyambi eksperimen tadi ekspektasinya soalnya kedua ya. Oke, kalau gitu saya izin share screen. Terima kasih pada moderator. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya oleh moderator kalau nama saya Selvi Rahmawati, dipanggilnya biasa Selvi. Saat ini kebetulan sudah tahun ketiga untuk program PhD Molecular Medicine di TIGP Academia Sinica, dan ini afiliasi dengan kampus di Taiwan Public University, yaitu dari School of Life Science National Yang Ming Chiao Tung University. Jadi hari ini saya mau share sedikit di sini saya anggapnya adik-adik ya. Jadi kita santai aja. Meskipun ini sepertinya nanti ini sepertinya jaraknya jauh ini usianya. Karena ini banyak mahasiswa saya juga sepertinya di sini. Nah, sebenarnya apa sih Taiwan International Graduate Program itu atau TIGPAS Scholarship? Nah, TIGP itu kan adalah Taiwan International Graduate Program. Namanya graduate berarti sebenarnya dia tuh program setelah S1 ya. Nah, cuma TIGP ini dia kalau tadi Mas Faki dulu mungkin ya. Kalau Mas Faki tadi kan master. Nah, kalau TIGP ini sebenarnya dia hanya over PhD program. Nah, yaitu PhD program yang ditawarkan oleh Academia Sinica, di mana Academia Sinica ini adalah research institutions. Dia first rank di Taiwan kalau nggak salah ya, Dan juga terafiliasi dengan top rank public university in Taiwan. Jadi ada banyak, namanya dia research institution. Berarti kan dia bukan university. Berarti dia sebenarnya tidak bisa mengeluarkan ijazah kan untuk degree, dalam artian degree itu PhD atau mungkin Master of Science atau apapun itu. Nah, maka dia terafiliasi, dia punya kolaborasi dengan universitas-universitas top di Taiwan. Ada banyak di sini, nanti tergantung program akan saya jelaskan selanjutnya. Buat tadi, apa ya, menjalankan atau menyelenggarakan over dari PhD program ini. Nah, itu sekilas dengan TIGP. Jadi sebenarnya TIGP Scholarship itu adalah beasiswa yang ditawarkan oleh TIGP program dari Academia Sinica. Oke, nah kenapa sih TIGP Academia Sinica itu adalah kalau menurut saya sendiri adalah suatu program yang sangat baik ya, sangat bagus dia untuk ditawarkan. Dan apa sebenarnya keutamaannya? Yang pertama tadi kalau misalkan kita keterima TIGP Academia Scholarship ini, kita tuh akan melakukan PhD research, dan ini ada di top, melakukan PhD research di top research institution dengan yang menawarkan large scientific communities and facilities. Jadi sini adalah salah satu fasilitas research institution dengan fasilitas yang paling lengkap. Kalau di Indonesia itu sebenarnya kan kalau topnya kan BRIN ya, dari BRIN atau LIPI ya nama lamanya. Nah, semacam Sinica itu semacam BRIN ya, cuma ranknya jauh di atas BRIN. Dan ini yang tadi saya sampaikan terafiliasi dengan top rank public university in Taiwan. Jadi, dan top rank ini berarti dalam artian memang dia public university yang kalau bisa dibilang itu mungkin 5-10 teratas lah rankingnya di Taiwan. Jadi kalau keterima di TIGP Academia Sinica, otomatis kita akan menjadi mahasiswa dari top rank public university in Taiwan. Nah,
ini adalah salah satu yang menurut saya juga paling spesial dari yang ditawarkan dari Sinica yang saya kurang paham. Setahu saya sejauh ini university di Taiwan belum ada, atau mungkin saya yang belum tahu ya, menawarkan fast track PhD programs. Jadi ini prinsipnya prinsipnya mirip seperti di Jepang. Kalau misalkan maksudnya apa sih offer fast track PhD program, yaitu joining PhD ini tanpa melalui master degree. Jadi kita nggak perlu punya master degree untuk bisa join PhD. Dalam artian di sini sebenarnya ada yang sekarang masih S1 mau lanjut PhD tanpa punya master itu bisa. Gitu. Itu yang menurut saya di sini adalah salah satu yang hal spesial yang ditawarkan oleh TIGP Academia Sinica. Terus selanjutnya dia provide super generous stipends. Nah, ini adalah yang paling poin plus juga dari yang ditawarkan di Akademia Sinica, yaitu dia memberikan beasiswa yang cenderung lebih banyak, kalau saya bisa bilang bahkan sampai 2 kali lipat yang ditawarkan dari beasiswa manapun yang ditawarkan oleh Taiwan. Sejauh ini yang saya tahu dia yang paling besar menawarkannya. Nanti kita lihat ya nominalnya dia ngasih berapa dan provide apa aja sih gitu. Terus dia juga tadi dia punya banyak banget PhD program. Jadi kalau dalam kasus case saya kan molecular medicine, nah dia nggak cuma over molecular medicine juga, tapi banyak PhD program dari sisi life science ataupun dari sisi fisik, biochemist dan lainnya itu ada banyak nanti ya. Dan juga tadi di provide dengan high facility. Oke. Nah, salah satu hal yang paling juga menjadi poin plus, tadi sudah saya sampaikan pertama bahwa dia merupakan top rank research institution di Taiwan. Dan ini yang pertama, sorry, animasinya nggak sesuai ya. Oke. Nah, dia didirikan sudah sangat lama ya, dari tahun 1928, dan dia itu merupakan independent research organization. Dia ranking 29 dunia dan diketahui 2 di Asia. Kita lihat di sini daftarnya. Ini berdasarkan Webometrics. Kita lihat di sini dia dibandingkan dengan prestigious research institution dari negara lain ya di benua Eropa dan juga benua Amerika. Dia cukup bersaing, dan kita lihat di sini kalau untuk se-Asia dia nomor 2 setelah Chinese Academy of Science. Nah, ini adalah beberapa gambaran kira-kira gimana sih lingkungan di sini kan. Nah, ini kira-kira tadi yang saya sampaikan, dia kan menawarkan banyak PhD program. Ada banyak di sini, mulai dari Division of Life Science, sama yang kedua adalah Mathematics and Physical Science. Ya. Jadi ada biodiversity, ada Chemical Biology, ada Molecular and Cell Biology. Ini yang related to life science, juga Molecular Medicine. Maka tadi di sini mungkin ada beberapa teman-teman dari FK Unila ya. Nanti mungkin ini sangat relate dengan Molecular Medicine program dan juga Interdisciplinary Neuroscience program. Kalau dari Division Mathematics and Physical Science juga ada banyak, dan ini menurut saya menarik ya programnya. AI, Artificial Intelligence, Internet of Things, Bioinformatics, juga ada Earth Science, dan juga ada banyak lainnya. Jadi dia ini programnya banyak banget, dan setiap program itu terafiliasi dengan kampus yang berbeda. Jadi kalau misalkan saya nih ya, saya program Molecular Medicine, kemudian dia otomatis akan terafiliasi dengan National Yang Ming Chiao Tung University. Jadi kalau saya accept di program Molecular Medicine, saat ini saya juga akan otomatis juga dapat LOA dari National Yang Ming Chiao Tung University. Jadi beasiswa itu inline. Kita nggak perlu daftar terpisah dari kampus atau dari Sinica, dua-duanya tuh nggak terpisah. Beda dengan kalau misalkan di Indonesia itu misalkan kita daftar UNIF ya dapat LOA, kita harus daftar LPDP lagi misalkan atau BPI, itu nggak. Kalau Sinica dia inline. Jadi kalau kita daftar Sinica, kita dapat offernya, otomatis aplikasi pendaftaran kita itu akan diteruskan ke affiliated campus, dan most of the time sejauh ini biasanya pasti keterima. Kemudian, nah ini adalah listnya ya. Kira-kira, nah semua list university ini yang tadi berbeda tiap program. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di websitenya. Nanti saya akan berikan websitenya di belakang. Kira-kira, nah itu tiap program itu beda requirement, beda university, dan ini semuanya adalah top university. Jadi misalkan nih, kalau untuk biodiversity kan misalkan dengan NTNU, ya kan, dengan THU. Nah juga untuk program lainnya, dan mostly sebenarnya ini adalah National Taiwan University atau National Yang Ming Chiao Tung University atau Changkung, itu university yang paling yang diketahui paling bagus di Taiwan gitu.
Nah, ini yang menarik nih, yang mungkin ditunggu-tunggu. Dapat berapa sih kalau misalkan keterima nih ya? Nah, kalau misalkan nih kita baru keterima masuk PhD itu ya. PhD itu kan rata-rata biasanya 3 tahun, meskipun di sini kan jarang sih 3 tahun. Biasanya 4 tahun, 3, 4, 5 atau lebih ya di sini Kak. Itu kelemahannya walaupun dia provide banyak, lulusnya agak susah, jujur lulusnya agak susah. Nah, jadi kalau di tahun tapi dia akan menawarkan stable, stable apa ya? Beasiswa. Jadi kalau misalkan ada beasiswa yang cuma di cover 3 tahun misalkan, atau beasiswa kayak LPDP cuma cover 4 tahun. Kalau Sunika sampai lulus, tapi sampai lulusnya kapan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, jadi kalau misalnya keterima tahun pertama, kita langsung dapat nih 40.000 Taiwan dollar, dan itu mungkin sekitar setara kasarnya sekitar 20 juta, dan itu sangat lebih dari cukup untuk hidup di Taiwan. Itu setahu saya MOI aja menawarkan sekitar 20.000 sampai 25.000 dolar Taiwan. Nah, Sinika menawarkan hampir 2 kali lipat, ya kan? Nah, cuma nanti ada tapinya ya. Nah, ini cuma sumber apa ya? Sumber eh, dana yang dikeluarkan oleh Sinika. Jadi ini nggak usah ini diabaikan aja. Cuma saya pengen saya pengen ngasih tahu di sini 40.000 itu kita dapat sumbernya dari fellowship TAGP dari Sinikanya, dan ada tambahan. Dan sebenarnya tambahan ini itu baru sejak tahun 2024, baru tahun ini ya. Jadi saya waktu itu masuk PhD itu tahun 2022, saya sebenarnya masih dapat 34.000. Tapi mulai tahun 2024, PhD tahun pertama itu dapatnya 40.000. Which is ini sebenarnya tax free. Kalau tax free itu berarti kita nggak perlu bayar tax. Nah, kalau yang tambahan ini 6.000, dia taxable, itu paling taxnya tapi cuma kayak 360.000 dolar gitu sih. Jadi murah lah. Kemudian kalau misalkan kita well perform, dalam artian nilai-nilai kita bagus gitu kan, kelas-kelas kita lulus nih course ya, atau kelas, atau apa namanya, mata kuliah. Lupa bahasa Indonesianya. Lulus mata kuliah nih ya. Dalam arti kita well perform, kita akan di-extend untuk second year, kita akan dapat jumlah yang sama. Tapi kalau misalkan ada 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah yang nggak lulus, dan ini depends setiap program ya. Setiap program itu beda requirement-nya, nanti perlu dicek di website masing-masing. Mungkin bakal ada reduction. Reduction itu mungkin kita cuma dapat 34.000 atau biasanya, tapi nggak, no less than 28.500. Itu udah paling minimal yang didapatkan di sini Kak. Jadi sebenarnya Sinika ini dia sangat memegang merit system. Kalau kamu perform well, kamu dapat lebih. Intinya seperti itu. Nah, cuma dia terjamin lah. Maksudnya dalam sejauh ini yang saya tahu, teman-teman saya pun yang lain dapatnya 40.000 sih bulat gitu kan. Nah, di second year ini, kalau PhD itu kan bakal ada ujian kualifikasi namanya. Nah, ini mungkin yang kalau anak master mungkin kurang, mungkin nggak ada ya kalau di master. Nah, kita harus lolos ujian kualifikasi di akhir tahun kedua. Akhir tahun kedua. Kalau kita nggak lolos nih ya, kita dapat kesempatan sekali lagi buat ujian. Kalau masih yang kedua ini nggak lolos juga, ya itu drop out. Dan menurut saya itu nggak cuma di sini kasih yang menerapkan regulasi seperti itu. Mostly PhD program menerapkan regulasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lulus nih, kita masuk tahun ketiga ya. Nah, saya sekarang tahun ketiga. Nah, kita akan dapat lagi tambahan. Sehingga total yang kita peroleh itu adalah 50.000 gitu. Dan ini cuma sumbernya yang berbeda, cuma ada tax. Nah, di tax ini ada deduction yang jumlahnya juga bervariasi, dan ini mulai tahun ketiga. Kalau kita kan tadi dapat dari fellowship TIGP 34.000 nih ya. Kalau di tahun ketiga, ini semacam subsidi gitu loh. Jadi di tahun ketiga dari TIGP cuma ngasih 10.000, tapi kita dapat tambahan dari Sinika, dinaikin dari Sinika itu 16.000, dan satu lagi ada sumber lain dari pembimbing riset, thesis advisor bahasa Indonesia, thesis advisor. Kalau di pembimbing skripsi lah, semacam itu ya, kalau di S1. Nah, itu dia akan juga bertanggung jawab untuk memberikan tambahan scholarship, yaitu sebesar 24.000. Nah, cuma sebenarnya jumlah yang 24.000 ini, dia tergantung performance kita. Jadi di sini, yang 2 teratas, yang 10.000 dan 16.000 ini, dia adalah jumlah fix yang akan kita peroleh. Nah, kalau thesis advisor itu dia juga dia bisa memberikan sesuai karena dia menilai performance kita di lab kan. Kalau PhD itu kan dia mostly kita di lab kan kerjanya. Nah, dia yang akan memberikan
penilaian. Kalau dirasanya kita kurang underperform nih misalkan, dia akan dikurangin sama dia. Tapi juga di sini ada minimal regulation, kayak mereka juga nggak boleh semena-mena sama kita. Pokoknya buat minimal yang kita peroleh tahun ketiga ini biasa 34.000 totalnya, ditambah dengan yang lain-lain itu. Jadi masih terjamin ya. Tahun ketiga itu masih terjamin. Pokoknya usaha aja kita perform well, dan mostly profesor di sini tuh nggak pelit kok. Jadi biasanya sih ya sekitaran ini, ataupun kalau dikurangin paling dia cuma ngasih 20.000, which is kalau ditambahin masih banyak kan. Nah, ini tambahan dari Akademi Snika dan TAGP ini cuma dikasih sampai kita tahun kelima. Jadi setelah kita selesai tahun kelima, ini regulasi baru ya. Setelah kita selesai tahun kelima, mereka tidak akan lagi memberikan subsidi scholarship. Dianggapnya kita harusnya sudah selesai, dan memang harusnya kita sudah selesai. Cuma ada beberapa kondisi di mana kadang-kadang memang kita belum bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 5 tahun. Agak susah ya kalau di Sinika karena memang mereka memberikan lebih. Cuma ekspektasi mereka dengan kita juga itu biasa lebih, dan itu membuat jadi lulusnya agak susah. Ini kelemahannya. Cuma saya jamin ketika lulus dari Sinika memang kita benar-benar di Sinika itu kita di-train untuk menjadi world class scientist sih. Nah, yang itu yang challenge-nya di situ, part of challenging-nya di situ. Nah, kalau setelah tahun kelima terus gimana dong kita nggak punya scholarship? Nah, ini thesis advisor dia wajib untuk meng-provide semuanya, semua yang scholarship yang istilah kita butuhkan. Nah, cuma juga ada regulasi itu nggak boleh lebih. Saya kurang tahu ini regulasi terbaru. Cuma regulasi lama dia nggak boleh di bawah 28.500. Cuma ini lama ya. Saya kurang update karena saya masih tahun ketiga. Dan ini saya belum bertanya dengan senior-senior. Tapi rata-rata senior sih katanya balik ke kayak first year, which is sebenarnya 34.000 tanpa supplemental stipend dari Sinika. Jadi dapatnya 34.000. Dan ini sudah sangat lebih dari cukup karena yaitu seperti yang saya sampaikan, MOE scholarship dan mostly beasiswa di Thailand itu menawarkan standarnya 20.000 sampai 25.000 biasanya. LPDP pun setahu saya menawarkannya 25.000. Nah, itu ya kalau ini yang terkait dengan kita dapat berapa sih dari scholarship ini. Ini yang membuat scholarship ini menarik sebenarnya. Selanjutnya, kemudian saya masih ada waktu ya. Nah, ini ada tapinya. Apa sih yang nggak di-provide dari Sinika? Yaitu tuition fee. Jadi, memang kita dikasih full sebanyak itu. Tapi kita diharapkan untuk manage sendiri, untuk bayar SPP sendiri, dan juga untuk living cost. Akomodasi itu nggak termasuk. Dormitory itu nggak termasuk. Ya, makanan dan juga health insurance, terus books itu nggak termasuk. Tuition fee ini depends ke university-nya. Tapi, Sinika itu akan mensubsidi setengahnya. Jadi misalkan saya harus bayar tuition fee dalam 1 semester ya, 30.000 biasanya untuk foreigner itu kita 60.000 atau 50.000 dolar per semester. Cuma mereka kan subsidi setengahnya, jadi kita harus cuma bayar 25.000, dan itu kan per semester. Ya udah kita harus manage aja uang per bulan yang berapa kita harus tabung buat kita bayar tuition fee. Which is kalau diakumulasi, kalau kita hitung-hitung sebenarnya menurut saya tetap masih lebih menguntungkan. Masih dapatnya itu masih lebih banyak scholarship ini gitu. Kemudian ini cuma gambaran dormitory yang di-provide Sinika. Jadi Sinika itu juga akan memprovide dormitory, tapi hanya untuk tahun pertama. Dan ini sangat murah ya, dengan kamar yang kita tuh single bedroom, kita sendirian, nggak sharing. Dan kita punya kamar mandi dalam, which is di Taiwan tuh jarang, biasanya tuh sharing ya sistem dormitory-nya. Kita cuma perlu bayar 5.500 per bulan. Which kalau di luar dormitory, kalau setelah tahun kedua, tahun ketiga kan harus keluar dari university, dari dormitory, dari dormitory ya. Nah, itu bayarnya at least banget kayak 7.500 atau 8.000 kalau mau kalau di Taipei ya, nanti beda kalau misalkan kota lain, mungkin nanti Mas Paki nih jelasin yang di Chongli ya, itu beda. Jadi standar Taipei itu segitu. Which kalau dihitung-hitung sebenarnya menurut saya masih sangat lebih dari cukup. Masih bisa nabung lah. Nah, ada menariknya lagi, selain tadi ya main stipend, Sinika juga provide banyak banget tambahan. Nah, ini based on merit system. Apa sih merit system itu tadi? Performance. Yang pertama ini reserve performance fellowship. Nah, ini hanya bisa diikuti kalau kita sudah selesai QE atau di akhir tahun kedua kita lolos qualifying exam. Kemudian kita bisa berpartisipasi di fellowship ini. Ya, tujuannya untuk tadi
meningkatkan kompetisi sebenarnya. Dan tadi yang bisa apply yang udah pass qualifying exam dan provide apa tambahan 6.000 per bulan selama setahun. Dapat tuh sama lagi dapat misalkan dapat kita 50.000 tuh pasca QI, dapat lagi nih tambahan kalau kita dapat research performance scholarship. Setiap program itu ada jatahnya biasanya 4 atau 3 orang atau 5 orang, dapat lagi tambah 6.000 selama setahun setiap bulan. Ya, which is sangat sangat banyak ya menurut saya. Yang kedua, yang selanjutnya ini yang paling bergengsi, ini adalah the top high class dari fellowship yang ada di sini adalah presidential fellowship. Dan tambahannya berapa? 16.000 setiap bulan selama 1 tahun. Dan ini yang paling ini sih tingkat kompetisinya tinggi ya. Jadi tadi ada kandidat-kandidat yang udah lolos nih research performance scholarship nih ya. Setelah dia lolos QI, dia apply buat research performance fellowship, kemudian ada seleksinya, kemudian dia lolos, dia akan diajukan untuk ikut fellowship yang presidensial ini. Dan ini cuma sedikit ya, awardingnya ini cuma paling 4 orang selama setahun. Dan ini ada 1 orang Indonesia, namanya Mas Philip, tahun 2023. Dia menang di AS Presidential Fellowship Award. Nih, Philip Anggo Krisbiantoro yang ketiga. Cuma ada 3 ya, ini dari MSD program waktu itu. Nah, ini Mas Philipnya. Dan bayangin aja 16.000 tambahan setiap bulan selama 1 tahun. Itu udah pulang-pulang kayaknya bisa kebeli apa gitu. Nah, ini saya cuma ngasih gambaran buat motivasi. Kita di sini nggak cuma research, kita banyak student activity. Yang pertama ada welcome reception, semacam welcoming party. Ini waktu saya dan teman-teman Indonesia, ini ada Mas Umam juga di tahun 2022 ya. Kami waktu itu ada 15 orang dari Indonesia, kalau nggak salah 15. Tahun kami paling banyak karena biasanya per tahun 7-8 dari Indonesia, sisanya ya dari negara lain dan 50% dari Taiwan biasanya, lokal Taiwan. Nah, ini kemudian sedikit ini ada cultural day waktu itu. Kita belajar, kita pakai pakaian tradisional Chinese, kemudian kita belajar buat panahan ya waktu itu. Ini seru banget sih. Nah, ini juga ada one day cultural sleep. Nah, ada Mas Umam lagi di sini kayaknya. Kemudian, nah ini di sini kita belajar bikin semacam kue ya. Saya lupa waktu itu kue apa. Nah, ini bareng teman-teman foreigner. Nah, terakhir, how to apply for TAGP scholarship. Nah, ini lagi opening ya, opening admission. Sorry, ini yang tahun lalu. Maaf, sekarang 2024, maaf. Biasanya tiap tahun range-nya nih ya sampai Februari. Sorry, ini yang tahun lalu, ini periode lalu. Tapi biasanya range-nya selalu di open tiap November sampai akhir Februari. Itu tiap program beda deadline-nya. Jadi dicek, ini ada website-nya. Dan requirement in general requirements-nya dia tadi bachelor atau master of science degree yang tadi relate life science atau matematik atau tadi apa computer science ya. Terus dia punya, nah ini sertifikat bahasa Inggris. Dia tidak kebanyakan program di sini TAGP nggak nerima PBT ya, ITP, PBT. Jadi nerima yang computer based test atau IELTS, dan menurut saya ini rendah ya IELTS. Dia minta 5,5 itu kalau untuk TOEFL saya lupa, ini sekitar mungkin di bawah 550 ya. Kayaknya TOEFL 500 ITP ya. Maksudnya sejajarnya. Jadi menurut saya ini nggak terlalu tinggi seperti yang diminta kayak contohnya Fulbright Scholarship yang di US atau bahkan LPDP gitu. LPDP terutama untuk PhD program, karena biasa LPDP dan BPI itu buat PhD program dia mintanya di atas 550 bahkan 570. Saya lupa, nggak update soalnya. Terus juga academic transcript dan ada surat rekomendasi bisa dari dosen PA, dosen pembimbing skripsi. Dan yang terakhir statement of purpose, ini semacam motivation letter, semacam itu. Jadi ini in general, tapi perlu dicek tiap program karena beda-beda requirements-nya. Terus lastly, gimana sih caranya? Karena di sini saya cuma introduce saja ya untuk ke TAGP scholarship-nya. Nanti kalau misalkan mau tips and tricks-nya itu kayak butuh waktu lain. Nah, ini gimana sih caranya untuk getting scholarship? Yang pertama, ini pastikan kalau kita udah niat daftar, itu jangan mepet daftarnya dan pastikan setiap step itu terpenuhi. Persyaratannya itu kan sistemnya upload di online application.
Nah, itu semua kita upload, semua sudah lengkap, aman, baru disubmit. Jadi pastikan memang secara administrasi kita tuh ngikutin regulation, karena pertama itu adalah seleksi administrasi. Yang kedua tadi adalah membuat statement of purpose, ini juga jangan dianggap sepele ya, karena menurut saya semua beasiswa sama sih, pasti mintanya statement of purpose atau letter of motivation letter, itu kita harus punya strong. Dan kalau saya pribadi, saya dulu dikoreksi sama beberapa orang. Jadi saya prepare-nya hamin untuk 1 halaman atau 1,5 halaman ya. Biasanya itu prepare-nya hamin 2 bulan gitu. Harus di proofread terus, dicek apakah ini udah oke, dan itu dibaca sama orang-orang yang memang udah pernah keterima beasiswa gitu. Oke. Nah ini pas wawancara terutama dan juga di statement of purpose-nya kita tuh harus nunjukin kalau kita tuh confident dan kita harus punya clear vision kenapa kita mau join PhD dan gimana caranya kita nanti di PhD itu kita mau ngapain, apa yang ingin kita lakukan gitu kan. Itu harus jelas. Jadi mereka tuh sama kayak wawancara kerja ya atau wawancara masuk beasiswa lain ya. Kira-kira ngapain sih kamu pengen join PhD, apa cuma buat keren-kerenan doang atau biar apa sih namanya? Biar apa ya? Biar kedengarannya keren gitu lah ya. Oh, join PhD program gitu. Terus ya ini kalau bisa punya English proficiency yang bagus dan kalau bisa di atas tadi di atas 5,5 dan ini poin terakhir sih kalau karena bagi saya kan anak S1 lulus S1 punya skripsi ada kemungkinan juga bisa publish paper kan. Jadi kalau bisa publish paper dan punya publication ini will become another good point. Oke, mungkin dari saya sekian. Saya kembalikan ke moderator. Saya nggak tahu nih saya overtime apa enggak. Mohon maaf kalau overtime. Oke, terima kasih Pak Selvi atas sangat luar biasa. Baik, untuk pertanyaan mungkin kita tampung dulu setelah materi kedua ya, teman-teman. Langsung kita yakni kepada 11 Maret 2000. Kemudian pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dengan jabatan pengamat meteorologi dan geofisika atau PMG ahli pertama. Kemudian di sini untuk pendidikan ya, dari pendidikan terakhir, yakni Master of Science di program Remote Sensing Science and Technology Satellite Ocean Environment Dynamic Laboratory or Ocean Lab and Center for Space and Remote Sensing Science and Research or CSRSR, National Center Central University or NCU, Taoyuan City, Taiwan, ROC. Oke, sedikit belibet ya. Baik, mungkin untuk lebih lanjut nanti bakal disampaikan oleh Kak Fakih. Langsung saja ya, kita dengarkan penyampaian dari Kak Fakih kepadanya, disilahkan. Baik, apa suara saya terdengar jelas? Oke, saya screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Oke, ya, terima kasih Kak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Fakih akan membawakan sedikit tentang barangkali pengenalan terkait Taiwan SCDF Scholarship Program. Karena kebetulan
saya sendiri berkesempatan diberikan rezeki untuk menjadi seorang ICDF Awardee 2024 dari Indonesia. Oke, sedikit mengulang perkenalan. Ya, saya tadi sudah disampaikan oleh moderator. Ya, kebetulan memang saya sebagai weather observer and forecaster atau ya pengamat meteorologi dan geofisika di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang mana pada tahun ini, alhamdulillah, diberikan rezeki untuk melanjutkan studi mulai fall 2024. Kemarin mulai 1 September 2024 di kampus National Central University di Taiwan City, Taiwan, dengan fokus di Master of Science di Remote Sensing Science and Technology. Dan saya masuk di NCU, saya bergabung ke Lab Ocean Lab yang berfokus kepada satelit ocean remote sensing. Dan sebelumnya saya berdinas di Stasiun Meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh yang berlokasi di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh sejak tahun 2022 hingga kemarin 2024. Dan saat ini status sedang tugas belajar di Taiwan. Oke. Barangkali saya akan sedikit menyampaikan gambaran umum mengenai Taiwan ICDF, yang mana memang untuk Taiwan ICDF sendiri sebagai International Cooperation and Development Fund itu sudah berdiri sejak lama dan memberikan funding berupa beasiswa kepada beberapa negara-negara kerjasama. Nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya, yang mana memang berfokus untuk menjalin kolaborasi antara pemerintah Taiwan sendiri dengan negara-negara yang menjadi tujuannya untuk sebagai bentuk kolaborasi dan juga kerjasama baik di bidang ekonomi maupun di bidang terkait lainnya. Nah, mengenai Taiwan ICDF Scholarship sendiri, kenapa sih sebetulnya kita perlu, atau mungkin apa sih alasannya memilih Taiwan ICDF Scholarship? Yang tentunya yang paling penting adalah bagi kita sendiri sebagai mahasiswa dari Indonesia, katakanlah sebagai seorang Indonesia, walaupun memang beasiswa ini diberikan dari pemerintah Taiwan, tetapi seluruh program yang diberikan itu untuk jurusan dan departemennya dalam bahasa Inggris. Jadi bagi kita yang mungkin merasa ada keresahan, yang mana ketika membayangkan bahwa Taiwan itu harus bisa berbahasa Chinese atau berbahasa Mandarin, itu tidak menjadi masalah bagi kita, khususnya yang akan mendaftar ke Taiwan ICDF. Karena memang seluruh program di-provide dalam bahasa Inggris, baik dalam perkuliahan, kepengurusan berkas, dan juga nantinya kita juga akan memiliki satu PIC atau manager yang akan istilahnya sebagai pembina kita dalam program ini bagi yang sudah menerima awardee. Nah, apa saja sih sebetulnya skop dari scholarship yang akan kita terima? Mohon maaf. Oke. Apakah sudah full screen? Mohon maaf, saya baru buka chat. Enggak, Kak, sudah Oke, ya, mohon maaf. Ya, full screen. Tadi oke, terima kasih. Tadi ke koreksinya, saya lanjutkan. Mengenai skop di scholarship sendiri untuk di Taiwan ICDF. Yang pertama, kami dibiayai, bagi para awardee, itu kita akan dibiayai untuk round trip, jadi biaya keberangkatan dan biaya kepulangan. Kalau untuk dari Indonesia sendiri, berarti kita akan dibiayai hanya dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Jadi bagi teman-teman yang memang berlokasi di luar wilayah Jakarta, otomatis transportasi lokal tidak akan diganti, karena pembiayaan hanya diberikan, penerbangan hanya diberikan khusus dari penerbangan Jakarta menuju ke Taoyuan International Airport
Taiwan di TPA Airport untuk pertama kali berangkat dan juga nanti ketika sudah selesai, sudah pulang. Dengan rentangnya itu adalah pemberian program ini karena khusus katakanlah untuk master program, anggaplah ilustrasi untuk saya sendiri, yang mana nantinya direncanakan untuk keberangkatan di 1 September 2024 dan nantinya akan berakhir di bulan Juli 2026, maka pesawat yang akan diberikan adalah untuk tiket di keberangkatan dan pulang nanti di Juli 2026. Yang kedua, mungkin sedikit berbeda dengan tadi Kak Selvi di TGP Akademia Sinika yang mana harus mengelola mandiri untuk pembayaran dormitory dan juga housing, sedangkan kalau untuk kami sendiri di ICDF, itu teman-teman akan mendapatkan fasilitas housing secara gratis. Jadi free dormitory, yang mana dormitory-nya itu berarti asrama di dalam kampus yang sudah ditentukan, dan asramanya itu pun khusus untuk international dorm. Jadi nanti teman-teman akan bergabung dengan teman-teman sesama international student. Hanya saja memang bedanya, kalau tadi di Akademia Sinika TIGP adalah satu kamar itu 1 orang, untuk ICDF umumnya 1 kamar adalah 2 orang. Dan ini menyesuaikan juga dengan international dormitory juga di kampus-kampus lain. Karena memang teman saya sendiri juga ada yang di kampus lain itu dapatnya 1 kamar 4 orang. Walaupun sebagai ICDF awardee. Kemudian kita juga akan melakukan fasilitas tuition free, yang mana gratis untuk seluruh keperluan untuk pembayaran pendaftaran dan juga kredit semester. Serta kita juga akan dibiayai untuk asuransi secara menyeluruh dari awal hingga akhir nanti studi, dan juga untuk textbook cost. Jadi ketika teman-teman sudah menjadi seorang awardee dan juga perlu membeli buku-buku khusus untuk mendukung perkuliahan, nanti teman-teman bisa sistemnya nanti reimburse. Jadi teman-teman beli bukunya berapa, kemudian notanya diberikan ke manajer ICDF yang ada di kampus, dan nanti per awal bulan akan langsung diganti dan masuk ke rekening kita, yang mana rekening yang kita pakai nantinya adalah rekening lokal di khusus dari Taiwan government. Nah, untuk allowance-nya, memang untuk master program itu per bulannya adalah sekitar 18.000 NTD. Anggaplah kalau misal dipukul rata 1 NTD itu 500 rupiah, Indonesian rupiah, maka ketemunya teman-teman akan mendapatkan plus minus mungkin sekitar 9 juta rupiah ya dalam IDR, khusus untuk yang master program. Sedangkan untuk yang PhD program itu sekitar 20.000 NTD. Nah, untuk negara-negara mana saja sih yang sebetulnya boleh mendaftar di Taiwan ICDF? Ini adalah daftarnya. Jadi nanti sangat mungkin teman-teman akan mendapatkan relasi baru, terutama dari negara-negara yang ada di dalam list ini. Dan kebetulan memang alhamdulillah kita dari Indonesia sendiri itu memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai Taiwan ICDF awardee di program ini. Jadi ini kesempatan yang bagus bagi teman-teman untuk apply melalui program Taiwan ICDF Scholarship Program. Kemudian, apa saja sebetulnya program yang dibuka di ICDF? Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi saya akan memperlihatkan semuanya berdasarkan referensi dari handbook Taiwan ICDF. Khusus untuk program PhD, memang di ICDF sendiri itu hanya tersedia 3 saja, yang mana fokusnya hanya ke 2 area, di agriculture dan juga ke public health and management, public health and medicine. Namun, untuk program-program master program sendiri, itu cukup variatif. Jadi ada pilihan seperti di agriculture, ini ada fokus bagi teman-teman mungkin ada yang sebelumnya ingin berfokus di masternya nanti ke tropical agriculture, bisa mengambil di kampus Nasional Pingtung, kemudian nanti yang ada agriculture technology, bisa mengambil di National Taiwan Ocean University, kemudian ada program in agriculture juga bisa mengambil di National Chung Sing University. Dan pilihan variatif juga bagi teman-teman yang mungkin berasal dari background-nya
Business and Management. Ada beberapa pilihan, kemudian ada juga dari latar belakang teman-teman yang dari Public Health and Medicine, ini ada beberapa pilihan, lalu ada Engineering and Science, ada Master Program in Information System and Application, kemudian dan juga ada Graduate Program khusus di ECS, dan juga ada Mechatronic, ada Electrical Power Engineering, Industrial Engineer, Civil Engineer, AI juga. Dan untuk saya sendiri kemarin apply di Master of Science Program in Remote Sensing Science and Technology di kampus National Central University. Dan barangkali ada teman-teman yang berasal dari latar belakang pendidikan, bisa juga mengambil di opsi untuk National Chungcheong University. Dan ini ada untuk others focus area of study, yang berfokus baik kepada tata kelola kota, di urban governance, ataupun mungkin di international affair, dan juga terkait dengan art. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk di ICDF sendiri memang sudah ditentukan khusus untuk jurusan ataupun kampus dan juga katakanlah departemen yang akan dituju. Jadi sangat saya sarankan untuk mengecek secara detail di masing-masing program yang dibuka di ICDF sendiri. Ini adalah laman resmi dari Taiwan ICDF Scholarship Program. Teman-teman bisa mengakses, dan sebetulnya ketika diklik di googling, ketika googling pun Taiwan ICDF Scholarship Program bakal langsung muncul lamannya dan akan masuk ke beranda ini. Informasi di situ saya rasa cukup informatif. Dan selanjutnya mengenai bagaimana sih sebetulnya application prosedur flowchart-nya. Ini adalah gambarannya, yang mana memang untuk saat ini ICDF sudah buka per 1 Desember sampai 15 Maret. Ini buka setiap tahun di tanggal yang sama, 1 Desember hingga 15 Maret. Dan mungkin yang akan saya tekankan adalah meet the university requirement, yang mana step pertama itu adalah teman-teman betul-betul harus memperhatikan persyaratan dari universitas yang akan dituju. Karena setiap universitas memiliki ketentuan yang berbeda, dan ICDF merujuk kepada syarat dari kampus itu sendiri. Katakanlah misalnya seperti syarat IELTS. Barangkali misalnya syarat IELTS di kampus saya di National Central University itu minimal 5,0. Tetapi bisa saja di kampus lain, katakanlah misalnya di National Sun Yat-sen University, bisa saja bisa lebih tinggi, 5,5 atau bahkan 6,0. Dan itu perlu diperhatikan, karena memang di Taiwan ICDF akan mempertimbangkan persyaratan kampus. Kemudian di step yang kedua adalah berkomunikasi dengan ROC, Taiwan Embassy Office, khusus untuk di Indonesia sendiri, itu ada namanya TETO, Taiwan Economic and Trade Office. Itu lokasinya ada di Jakarta. Jadi itu adalah perpanjangan lembaga perwakilan, katakanlah perwakilan dari Taiwan sendiri di Indonesia, yang mana nanti itu juga akan menyeleksi bagi para calon pendaftar Taiwan ICDF. Dan memang dari TETO Jakarta sendiri itu, dan juga ICDF itu mewajibkan minimal harus ada dokumen ini, yaitu adalah teman-teman wajib punya paspor, kemudian ijazah dan transkrip dari S1 ya berarti katakanlah, ataupun pendidikan sebelumnya, dan juga wajib memiliki sertifikat bahasa Inggris serta surat rekomendasi. Ya, untuk surat rekomendasi sendiri ini menyesuaikan dari latar belakang teman-teman. Seperti saya sendiri, karena saya sudah bekerja, tentunya referensi saya adalah yang pertama saya meminta akademik referensi dari dosen pembimbing saya sebelumnya ketika skripsi, dan yang kedua saya juga perlu meminta rekomendasi dari atasan. Untuk teman-teman yang barangkali fresh graduate, berarti memintanya adalah ke dosen pembimbing, dan bisa saja disiapkan 2, misalnya dosen pembimbing dan juga kaprodi ataupun dosen yang pernah berkomunikasi dengan teman-teman. Terus yang ketiga adalah nanti akan dilakukan seleksi oleh pihak untuk Indonesia sendiri, berarti oleh TETO Jakarta pada tanggal 31 Maret, dan juga nanti yang seleksi kedua adalah akan diseleksi langsung oleh pihak Taiwan ICDF di Taiwan, dan kemudian di step 5-nya adalah akan diumumkan siapa saja sebetulnya yang akan masuk ke list
Taiwan ICDF. Untuk Indonesia sendiri, dari pengalaman saya, setiap tahun akan diupayakan kuotanya itu 10 orang dengan jumlah jurusan ataupun departemen yang berbeda-beda, tergantung nanti dari hasil step 4 ini. Jadi nanti di step 5 akan dihubungi sekitar 10 orang, dan itu campur antara master dan PhD, dan juga campur beragam jurusan maupun departemennya. Dan yang keenam, apabila setelah dihubungi di step 5, teman-teman tinggal melakukan konfirmasi semacam perlu mengirimkan berkas-berkas dan juga tanda tangan secara elektronik untuk konfirmasi selanjutnya. Ini adalah list saat ini ICDF awardee dari Indonesia yang masih berkuliah. Ini 2023, berarti masuk tahun kemarin, dan tahun ini sedang masuk ke tahun kedua second year master, yang mana insya Allah tahun depan akan lulus. Dan bisa teman-teman lihat bahwa kita tidak bisa menentukan berapa banyak kuotanya, karena memang semuanya murni penilaian dari internal Taiwan ICDF sendiri. Seperti contohnya, di tahun 2023, itu khusus untuk jurusan bisnis, ini hanya satu, kemudian ada khusus untuk jurusan Information System di National Tsinghua, itu terpilih ada 2 orang, kemudian Civil Engineer ada 2 orang, sedangkan di 2024 khusus untuk Remote Sensing Science and Technology terpilih juga 2 orang dengan 2 kampus yang sama, dan juga ada program Urban Governance di NTPU 2 orang dengan program yang sama, dan PhD Tropical Agriculture juga 2 orang. Jadi kita tidak bisa berpatokan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pasti perlu dipersiapkan secara matang mengenai berkas-berkas ketika teman-teman akan mendaftar. Mengenai events, ini gambaran umumnya. Jadi yang pertama, nanti ketika teman-teman sudah dinyatakan diterima dan juga memberikan konfirmasi bahwa akan mengambil kesempatan menjadi ICDF awardee, maka teman-teman akan dikumpulkan di kantor Taipei Economic and Trade Office di Indonesia, akan berkumpul di Jakarta untuk mengadakan pertemuan langsung dengan Direktur TETO, Taiwanese, ya, sebagai utusan dari Taiwan asli yang berdinas di TETO Jakarta, kemudian akan menerima tiket pesawat dan juga surat konfirmasi bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan menerima konfirmasi sebagai ICDF awardee di tahun yang ditentukan. Dan selanjutnya berangkat secara bersama-sama. Ini kami berfoto ICDF awardee 2024 setelah landing di TPA Airport di Taoyuan. Dan juga ini adalah kegiatan untuk orientasi. Jadi nanti teman-teman akan berkumpul dengan seluruh awardee se-Taiwan, yang mana bagi penerima awardee baru maupun yang lama, itu akan dikumpulkan dalam satu forum untuk istilahnya mendengarkan pemaparan dari pihak Taiwan ICDF secara langsung. Dan di situ tentunya akan menambah relasi teman-teman berdasarkan dari list negara-negara yang bisa mendaftar di ICDF awardee yang saya tampilkan di slide sebelumnya. Dan selanjutnya kegiatannya adalah ada semacam kampus orienting, yang mana dalam bentuk games yang kami sebut sebagai Tika Cup. Ini kemarin telah dilaksanakan di awal bulan Desember, yang mana untuk 2024 itu di National Cheng Kung University. Dan kami berfoto bersama antara ICDF awardee 2023 dan 2024. Dan kebetulan kemarin dari kampus saya sendiri, kami ada 5 orang dari ICDF awardee, dan kebetulan kami kemarin menang di permainan games di bronze medal. Oke, terakhir mengenai sosial media, informasi mengenai Taiwan ICDF bisa didapatkan di kanal informasi berikut. Jadi teman-teman bisa berkomunikasi ataupun mempelajari sebetulnya apa itu Taiwan ICDF, dan barangkali ingin mengulik lebih jauh informasi mengenai Taiwan ICDF, ada di Instagramnya TETO Jakarta, atau juga di TED Talk Indonesia, di ICDF Indonesia, dan juga di official Taiwan ICDF. Sedikit tambahan, di Instagram TED Talk Indonesia juga
umumnya akan mempromosikan informasi mengenai kampus-kampus yang buka dan juga bisa ditelusuri lebih lanjut mengenai hal tersebut. Oke, kiranya demikian dari saya. Terima kasih dan besar harapan dari teman-teman banyak yang mendaftar dan juga bergabung di Taiwan nantinya di 2025 dan berjumpa dengan kami sebagai sesama ICDF Worldy dari Indonesia. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, Terima kasih. terima kasih kepada Kak Fakih Musyafa atas penyampaian yang luar biasa. Baik, sebelum itu apakah suara saya terdengar? Soalnya di sini sinyalnya agak kurang ya. Oke. Selanjutnya kita berpindah ke ada yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat ataupun bisa raise hand nanti untuk on kamera langsung bertanya secara langsung. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Nanti formatnya bertanya untuk narasumber pertama atau narasumber kedua baru ditulis bunyi pertanyaannya gitu ya teman-teman. Oh, ini ada pertanyaan Kak, izin sedikit karena pakai HP agak ribet. Baik. Dari Kak Gita Amelia, pertanyaannya adalah IF yang master itu apa boleh untuk second master? Jawab kepada narasumber kedua Kak Dava. Kak Dava. Kak siapa? Sorry. Halo. Ya. Oke. Kepada Pak sorry. Oke. Kak moderator, terima kasih. Untuk di Taiwan ICDF sendiri memang tidak memfasilitasi untuk pendanaan di second year master. Jadi memang programnya adalah start dari awal di first years dari tahun pertama hingga 2 tahun berlangsung khusus untuk di master program. Jadi barangkali memerlukan funding untuk second year master, saya rasa dari ICDF belum bisa memfasilitasi itu, karena memang fokusnya untuk start dari awal hingga akhir selama 2 tahun. Demikian. Baik, kepada Kak Gita, apakah sudah jelas? Oke. Jadi ini ada chat terbarunya Kak. Oh maksudnya bukan second year master. Tetap start dari awal tapi untuk ambil master kedua kali. Baik. Ya. Kalau untuk apakah boleh mengambil master yang kedua kali, dari referensi yang pernah kami tahu bahwa untuk persyaratannya yang diberikan adalah dari sertifikat pendidikan yang terakhir, khususnya di tingkat diploma or bachelor. Jadi, kalaupun misalnya mau mengambil master yang kedua, saya rasa untuk pendaftarannya adalah menggunakan dari sertifikat S1-nya yang sebelumnya, gitu. Jadi tidak menggunakan sertifikat S2 yang sudah pernah didapatkan. Karena memang ini dikhususkan, program ini dikhususkan untuk program master dan khususnya bagi para calon student yang memiliki latar belakang di diploma ataupun di bachelor degree. Jadi demikian. Baik, terima kasih kepada Kak Fakih. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kembali.
Baik, teman-teman, apakah tidak ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, mungkin eh, penyampaian lebih lanjutan dari narasumber pertama dan kedua, karena ini sepertinya singkat sekali ya kalau cuma satu penanya. Silahkan teman-teman. Wah, sepertinya cukup itu aja, Kak. Oke. Kak Farizal, apakah masih di room? Oh, ini ada yang ingin bertanya kembali. Dari Kak Karunia, silahkan. Ingin on cam atau bisa lewat chat, Kak? Silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Kak. Saya izin bertanya. Mungkin yang pertama, tadi saya mungkin agak sedikit terlewat, jadi mungkin bisa di kakak yang pertama tadi Kak Selvi ya mungkin terkait mungkin bisa dijelaskan untuk promotor apabila ingin melanjutkan ke jenjang PhD, apakah harus sudah punya promotor? Itu pertanyaannya. Terus mungkin buat kedua narasumber, apakah ada sejenis kontrak, maksud saya kontrak untuk eh, antara Taiwan dan Indonesia kan misalnya kalau saya contohkan di beasiswa LPDP itu kan ada kontrak untuk kembali ke daerah gitu. Nah kalau di beasiswa yang dari pemerintah Taiwan itu apakah ada kontrak yang sejenis? Itu sih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Nia. Mungkin langsung saja akan dijawab oleh Kak Silvi selaku narasumber pertama. Kepadanya disilakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan ya tadi dari Kak Nia Karunia ya. Oh, ini mungkin saya terlewat menjelaskan memang. Jadi untuk promoter ini sistemnya di TIGP itu berbeda. Kalau PhD program yang lain mungkin mostly kita harus punya profesor dulu ya. Baru kayak misalkan di Jepang sistemnya profesor dulu di accept sama profnya kita dapat lab, kemudian kita bisa apply beasiswa dan rekomendasi dari profesor itu bisa meningkatkan chance kita untuk dapat beasiswa. Nah, tapi kalau TIGP ini itu enggak sistemnya karena kita nanti di tahun pertama itu kita akan ada kesempatan lab rotasi. Nah, menurut saya ini juga poin plus yang mungkin ini sangat penting tapi mohon maaf saya terlewat tadi menyampaikan ini adalah poin plus karena kita itu diberi kesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang prof kita, calon prof kita sekaligus kultur lab karena menurut saya PhD ini kan hidupnya di lab ya. Jadi memang mostly kita kayak saya sekarang mungkin masih di lab sampai malam. Jadi kita tuh harus nyaman, ini penting banget. Ini adalah hal yang sangat perlu dipertimbangkan untuk memilih program PhD dan juga profesor. Itu penting kayak hidup mati kita itu dengan profesor. Nah, bagusnya TIGP dia punya sistem lab rotasi dan itu masuk dalam kredit kuliah. Jadi lab rotasi itu ada satu kredit, satu SKS kalau nggak salah yang itu akan masuk ke kredit kuliah kita. Mungkin kayak praktik ya kalau di sistem kuliah di Indonesia. Nah, kita itu kalau di program saya ini beda-beda ya tiap program. Ada yang require-nya dua rotasi, dua lab rotasi dalam artian kita seenggaknya harus coba magang. Rotasi itu maksudnya magang di dua lab yang berbeda. Kemudian kita milih yang mana yang kita nyaman. Tapi boleh juga lebih dari dua. Jadi sampai kalau program saya diberi batas waktu itu sampai akhir tahun pertama. Which is itu menurut saya banyak banyak waktu ya untuk kita mempertimbangkan saya sepertinya cocok sama topik riset prof ini, kemudian sepertinya profnya ini personalitinya cocok dengan personalitas saya, beliau baik, beliau mau respect tentang kehidupan personal kita kan juga butuh life balance kan gitu kan. Dan yang terakhir juga satu hal yang penting lagi, lab mate-nya juga kita nyaman dengan mereka, itu penting banget sih karena ya itu kita tuh akan kerja kayak saya bisa bilang mungkin 12 jam itu sebagai PhD student itu di lab sampai malam, dari pagi sampai malam itu di lab. Jadi ya itu enaknya itu nggak perlu promotor dan kita akan diberi kesempatan 1 tahun untuk mencari prof yang kita
cocok dan juga beliau nerima kita. Kalau beliau sudah menerima kita, otomatis beliau itu akan nanti kan mereka tanda tangan untuk persetujuan menjadi thesis advisor. Nah, itu otomatis mereka juga menyetujui kontrak yang berkaitan dengan regulasi TIGP untuk membayar kita nanti. Kan tadi saya sampaikan ada setelah tahun kedua kita akan disokong sama thesis advisor kan untuk scholarship-nya. Nah, itu berarti mereka menyetujui bahwa mereka nggak akan memberikan bahasanya salary ya sebenarnya itu di bawah dari regulasi. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih kepada Kak Selvi. Selanjutnya dari narasumber kedua kepada Kak Faki mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Nia. Silahkan kepada Kak Faki. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Nia. Yang mana kalau untuk tadi saya menyorotinya adalah tentang apakah ada semacam kewajiban. Ya, kalau untuk di Taiwan ICDF sendiri, memang karena sudah disampaikan bahwa dari scope of scholarship-nya adalah kita dibiayai pesawat keberangkatan dan kepulangan. Jadi memang mau tidak mau ketika sudah selesai, kita harus pulang terlebih dahulu. Katakanlah kita harus pulang terlebih dahulu. Tetapi apakah ada keterikatan, katakanlah misalnya Kak Nia sendiri ingin melanjutkan ke jenjang PhD, katakanlah misalnya, dengan beasiswa yang berbeda ya. Karena memang mungkin saya tadi agak kelewat juga, yang mana untuk melanjutkan dengan beasiswa yang sama di ICDF itu perlu rentang kurang lebih sekitar jeda 3 tahun. Itu ketika menggunakan beasiswa yang sama dari ICDF. Nah, di sini kan tadi ada pemaparan juga dari Kak Selvi. Jadi barangkali misalnya Kak Nia sendiri sudah mendaftar di ICDF, kemudian lolos, berkuliah, selesai S2, pulang, dan ternyata ingin melanjutkan dengan program S3, saya rasa kesempatan yang bagus untuk melanjutkan ke TIGP Akademia Sinika. Katakanlah seperti itu, dengan funding yang berbeda. Tapi tidak ada keterikatan khusus, apakah harus ada pengabdian khusus lah, katakanlah layaknya seperti di LPDP. Itu dari ICDF tidak ada. ICDF hanya menyarankan bahwa kamu diantar berangkat, jadi kamu dijemput pulang, hanya itu aja. Gitu. Demikian. Baik, terima kasih Kak Faki. Untuk Kak Nia, apakah sudah jelas? Boleh ada sedikit tanggapan? Oh, boleh. Silahkan Kak. Untuk Kak Faki mungkin terima kasih itu udah sangat menjawab buat saya. Tapi ke Kak Selvi mungkin saya jadi ada satu pertanyaan lagi. Mungkin untuk promotor bisa ditentukan di setelah rotasi yang Kak Selvi tadi bilang. Tapi kalau untuk topik penelitiannya, risetnya apakah memang sudah harus dipersiapkan dari awal atau bisa mengikuti promotor juga? Ya, Oke. oke, saya jawab ya. Kalau untuk jujur aja, kalau seperti yang tadi relate-nya sama tadi ya, tips and tricks untuk keterima dari situ dulu. Kan mereka ingin kita itu sudah punya visi yang clear buat kita di PhD itu mau ngapain. Jadi seenggaknya ada gambaran. Meskipun nanti setelah rotasi kita change nih, kita kayaknya aku nggak mau deh riset di sini. Kok kayaknya setelah aku pikir-pikir susah ya, atau lama lulusnya, atau profesornya nggak cocok, itu boleh change. Dan itu saya sampai di akhir rotasi. Bahkan ada temen senior saya ketika selesai ujian kualifikasi pun, dia masih change topik. Ya, tapi akan mengulang dari awal ya, ya pasti merugikan. Otomatis kita akan wasting waktu lebih banyak. Itu jadi kalau topik untuk saya tetap namanya kita mau PhD, terutama untuk lolos dulu. Bagian wawancara biasa mereka akan nanya, kamu mau ngapain nanti risetnya? At least kita udah ada gambaran, meskipun nggak harus detail, nggak harus proposal, bentuknya itu nggak harus. Cuma nanti ketika mau setelah rotasi, kok aku menemukan profil yang cocok malah di bidang lain dan aku jadi tertarik ya. Justru tahun pertama itu untuk belajar topik sebenarnya, memilah mana yang kira-kira sangat relate dengan kita dan pick our interest ya. Itu sih. Terus tadi tambah dikit ya terkait tadi kan saya belum jawab terkait apakah pulang harus pulang ke Indonesia. Nah, kalau TIGP ini dia independen. Bahkan mostly kalau saya pribadi karena saya PNS juga, saya PNS dosen, jadi saya harus pulang. Memang karena tugas belajar sama kayak Mas Faki ya. Nah, cuma kalau misalkan teman-teman yang memang belum ada ikatan institusi, TIGP ini menurut saya gerbang untuk kita itu berkarir justru sebagai postdoktoral ya, terutama itu justru keluar ke
institusi yang tingkatannya lebih tinggi dari Sinika. Misalkan di Eropa atau di Amerika itu sangat terbuka peluangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berkarir ke luar negeri, itu sangat bisa difasilitasi oleh TAGP sih terutama. Karena mostly graduates-nya itu rata-rata berkarirnya di luar dari Asia atau mungkin kayak Amerika, US, Europe atau ya selain dari Asia lah biasanya. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Selvi atas jawaban yang luar biasa. Bagaimana Kak Nia? Apakah sudah clear? Sudah Kak, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi untuk Kak Selvi, yakni misalnya langsung lanjut S3 dari fresh graduate S2, apakah besar peluang untuk diterimanya? Dari Kak Hana Salsabila. Kepada Kak Selvi disilahkan. Ya, kalau saya boleh sampaikan, TAGP ini adalah beasiswa yang paling nggak melihat background. Jadi mau kayak misalkan saya background saya PNS atau ada fresh grade master atau misalkan tadi ada yang undergrade langsung fast track gitu, ataupun dia nggak punya background sebelumnya kayak bener-bener fresh grade, itu dia open, dia nggak bener, dan juga nggak ada batasan usia, nggak ada. Yang penting itu ya itu sih, ini bisa banget ya jawabannya untuk Mbak Hana, ini sangat-sangat besar peluangnya, apalagi kalau saya nggak salah Mbak Hana ini masternya lagi di Taiwan kan, lagi ngambil master Taiwan kan ya. Nah itu probability-nya, kalau saya sendiri lulusan master dari Indonesia, tapi juga punya chance untuk keterima juga teman-teman yang udah master Taiwan. Cuma biasanya memang saya kurang paham ya, ada beberapa teman yang lulusan master di Taiwan kemudian daftar itu nggak keterima gitu kan. Tapi kami juga sampai sekarang nggak tahu kurangnya di mana gitu. Dan biasanya batu loncatannya nih ya di TIGP, mungkin saya agak promosi dikit. Ini nggak cuma scholarship. Jadi banyak teman-teman lulusan master di Taiwan terutama ya. Kalau untuk bukan PhD program ya nih, itu biasa kerja dulu sebagai riset asisten itu di TIGP. Itu sangat terbuka peluangnya. Banyak teman-teman kita yang lulusan master itu mungkin mau PhD program tapi misalkan ada jeda ya, ada gap waktu sama waktu pendaftaran, mereka daftar riset asisten dulu, belajar dulu, yang itu malah bisa jadi loncatan dan malah memperbesar peluang keterima. Dan jujur aja untuk salary-nya itu besar ya, untuk riset asisten itu hampir sama dengan PhD gitu, hampir sama dengan PhD. Dan balik lagi masuk ke CV ya, bahwa bisa bekerja di Sinika itu benar-benar kayak memperbesar peluang keterima, nggak cuma PhD di sini ya, di TGP Sinika juga, tapi juga bisa keluar ke US. Itu banyak teman-teman Indonesia lulus master Taiwan dari berbagai universitas Taiwan, di sini juga jadi RA, kemudian setelah itu mereka daftar PhD program di US atau di Amerika, di Europe, ataupun justru di Sinikanya. Itu sangat besar peluangnya gitu sih. Jadi kalau misalnya nanti Mbak Hana memang mau langsung fresh grade, mau nyoba daftar Sinika, itu sangat 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 terbuka peluangnya. Cuma ya itu harus dipersiapkan dengan sangat baik dari mulai administrasinya sampai ke persiapan wawancara sih nanti kalau ada panggilan wawancara. Baik. Terima kasih Kak Selvi. Untuk Kak Hana, apakah sudah jelas? Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Saidah, yakni untuk program studi hubungan internasional atau rumpun sosial itu kira-kira apakah ada ya di apa namanya untuk master degree-nya, dan probability untuk mendapatkan beasiswa ini itu seperti apa? Sama baiknya mendaftar kampus dulu atau beasiswanya terlebih dahulu? Mungkin yang pertama bisa dijawab oleh Kak Fakih, kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Saidah mengenai rumpun hubungan internasional. Saya rasa ada banyak opsi untuk jurusan ataupun departemen terkait rumpun sosial di Taiwan itu sendiri. Tapi memang untuk secara spesifik saya belum terlalu banyak tahu di kampus mana-mana saja. Dan bagaimanakah probability-nya? Saya rasa semua memiliki probabilitas yang sama. Tinggal nanti dari Kak Saida sendiri, katakanlah dalam menyiapkan berkas, misalnya di state of purpose-nya atau letter motivation, katakanlah misal kampus yang kakak tuju memang memintakan letter of motivation, tinggal diperbuat saja di situ. Dan juga perlu dicek apakah memang di kampus itu terbuka
untuk international student ya. Itu memang yang jadi catatan utamanya. Dan kemudian apakah mendaftar kampus dulu atau mendaftar beasiswa? Nah, ini memang tergantung dari jenis-jenis beasiswanya. Kalau misalnya katakanlah seperti yang saya jalani untuk di ICDF sendiri, itu kita beriringan. Jadi kita mendaftar ke ICDF dan juga kita sembari beriringan ke mendaftar kampus gitu. Dan nanti di kampus sendiri pun ada opsi di form untuk di kampus NCU sendiri, katakanlah dengan ilustrasi saya sendiri kemarin ada form bahwa apakah kamu mendaftar dari beasiswa lain atau hanya mendaftar dari beasiswa kampus gitu. Nah, itu bisa di-step di situ bahwa katakanlah misalnya Kak Saida mau daftar dari beasiswa ICDF atau Sinika ataupun MPOE katakanlah, itu bisa dituliskan di situ, dan kemudian untuk beasiswa kampus itu bisa di-checklist bahwa iya saya juga mendaftar beasiswa kampus. Nah, nanti tergantung dari pengumumannya. Apakah nanti dari Kak Saida akan diterima sebagai awardee dari beasiswa khususnya, katakanlah misalnya ICDF, atau justru malah diterimanya dari beasiswa kampus, atau justru malah tidak diterima keduanya. Jadi itu probability-nya semuanya saya rasa sama-sama besar. Dan itu kembali ke Kak Saida sendiri dalam mempersiapkan, katakanlah mempersiapkan berkas ya. Dan mengenai rumpun sosial, saya rasa tadi pun di ICDF sendiri ada beberapa rumpun sosial, seperti misalnya International Master of Study of Arts and Creative Industry, kemudian ada juga Graduate School of International Affairs, Master Program in International Studies in College of International Affairs. I think itu saya rasa salah satu bagian dari rumpun sosial. Dan juga ada beberapa dari Business and Management Administration, itu juga saya rasa juga di luar dari rumpun engineering or science lah katakanlah. Demikian jawaban dari saya untuk Kak saya. Baik, terima kasih Kak Fakih atas jawabannya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Selvi kepadanya di Mohon maaf, ini yang tadi terkait apa ya? Saya agak miss. Oh, pendaftar, oke. Untuk probability mendapatkan beasiswa mungkin ya sama apakah mendaftar kampus atau beasiswa dulu. Oke. Nah, kalau untuk probability seperti yang saya sampaikan tadi, jujur aja saingan untuk TAGP ini nggak cuma foreigner ya, mungkin beda sama MOI itu seperti tahu saya khusus foreigner, dan untuk beasiswa kampus juga ada beasiswa yang memang menawarkan khusus international student. Tapi kalau TAGP ini lawan kita sebenarnya adalah lokal. Taiwan. Jadi mereka akan mengambil 50% pasti itu adalah lokal. Dan sisanya 50% itu kita bersaing dengan berbagai negara. Jadi untuk probability jujur aja memang tingkat kompetisinya ini cukup tinggi. Tapi itu jangan patah semangat dulu karena buktinya memang banyak yang bisa masuk kok ya. Kalau saya mau melihat kita tuh banyak teman-teman di Indonesia tuh banyak yang nggak tahu tentang program TAGP ini sih, terutama bahkan yang di Taiwan. Ketika saya ngobrolin teman-teman di forum itu tuh banyak yang nggak tahu dengan program beasiswa ini karena mikirnya kan, oh Sinika itu research institution, kok ada program PhD gitu kan ya. Jadi mungkin bagusnya webinar ini juga mungkin itu menyampaikan informasi, harapannya semakin banyak yang daftar juga mungkin probability-nya karena mereka nggak pasti sama ya tiap tahun, sama seperti yang Mas Fakih sampaikan tadi ya. Cuma memang akan ada slot tersendiri untuk orang lokal. Jadi misalkan dalam satu angkatan saya di Molecular Medicine, rata-rata mereka akan menerima sampai 20 orang. Nah, setengahnya itu pasti lokal. Sisanya itu adalah slot untuk foreigner dan itu bervariasi. Tahun saya misalkan ada 2 orang anak orang Indonesia. Tahun di bawah saya nggak ada. Tapi bisa jadi itu karena memang nggak ada yang daftar. Jadi sebenarnya beasiswa ini banyak yang belum tahu, dan kalau saya melihat teman-teman Indonesia itu cukup bersaing kok, jadi ya jangan patah semangat dulu. Kemudian untuk yang kedua tadi ya, terkait mendaftar beasiswa atau kampus. Nah, TAGP ini dia langsung connect ya, jadi kita cukup daftar TAGP, nanti mereka kalau kita terima dari mereka akan berikan statement atau email LOA dari TAGP-nya, nanti mereka akan meneruskan berkas kita ke kampus, tergantung kita milih kampus apa ya, afiliasi. Misalkan kalau saya nggak ada pilihan, karena memang afiliasinya cuma sama NYCU, tapi kalau misalkan MST program itu ada 2 afiliasi, NTU dan NCU. Nah, mungkin nanti akan diseleksi ya di NTU atau di NCU mana yang akan menerima gitu. Nanti itu dari kampus, tapi
biasanya kalau kita sudah keterima TAGP pasti keterima kampus. Tergantung tapi kampusnya yang mana itu yang mungkin kita nggak tahu gitu. Kalau misalkan emang ada 2 choice atau 3 choice gitu. Gitu sih. Itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Kak Selvi atas jawabannya yang luar biasa. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Zam MS, yakni apakah beasiswa family allowance kayak LPDP? Terima kasih kepada Kak Selvi, mungkin langsung bisa dijawab. Oke, terima kasih ya. Untuk pengalaman ini mungkin nanti nggak cuma dari saya, dari Mas Fakih juga nih. Pengalaman hidup kalau saya pribadi, personally saya merasa Taiwan itu sangat Muslim friendly. Jadi sejauh ini saya nggak punya kendala, apalagi di Taiwan mereka orang-orangnya tuh sangat berusaha respect dengan our belief ya, terutama dan banyak orang Muslim. Dan untuk makanan halal, kalau kalau saya mungkin cerita di lingkungan TAGP ya, ini di Nangkang ya di sini Kak. Kalau makanan halal sebenarnya tuh sulit ya, maksudnya kalau di Nangkang ya. Beda nanti mungkin di NCU tuh banyak, biasa di kampus tuh banyak. Kalau saya kebetulan saya stay deket research institution, dan itu memang nggak banyak orang apa ya, kayak di kampus kalau kayak di NTUST atau NTU kan banyak Muslim, biasa mereka akan memprovide buat kita. Tapi recently kayak tahun lalu kami diberikan masjid karena memang kami juga ketika kita itu berusaha mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan, mereka itu akan sangat berusaha provide. Jadi kalau saya pribadi saya nggak pernah punya masalah sih untuk makanan halal, memang mostly saya masak gitu kan. Dan karena kalau di Nangka memang belum ada ya kantin halal. Nah, cuma kalau untuk masjid itu di Taiwan banyak banget. Jadi jangan khawatir, prayer room terutama. Dan juga kalaupun kita terpaksa kita sholat di public space itu mereka juga nggak masalah sih. Jadi kalau saya pribadi saya nggak punya kendala yang sangat berarti dan mereka sangat respect juga. Dan kalau suka dukanya beasiswa TAGP, tadi saya sampaikan limitation-nya adalah pressure-nya tinggi. Mereka over lebih ke kita. Mereka juga berekspektasi tinggi sama kita. Biasanya lulusnya lama. Itu sih yang mungkin harus saya sampaikan dari awal. Dan menjadi challenging part, terutama buat yang tubel kayak saya. Karena harus segera selesaikan. Tubel kan cuma 4 tahun ya kalau dosen maksimum. Dan untuk cover family allowance itu enggak. Jadi kita harus manage sendiri. Mungkin kalau yang family allowance ini, yang saya tahu yang bawa family ke sini tuh kayak seperti Mas Umam, Pak Umam itu dia bawa family ya. Dan kalau untuk bawa family di sini juga disediakan merit dorm sebenarnya yang harganya seperti rent apartemen 2 kamar atau 2 kamar atau apartemen studio. Saya nggak di merit dorm jadi saya kurang tahu. Itu juga mereka provide sih, meskipun ya waiting list sih kayak nggak semuanya pasti dapat gitu. Cuma kalau untuk apakah cukup atau tidak? Tidak. Menurut saya dengan yang didapatkan, balik lagi ya ke kita, lifestyle kita. Itu sejauh ini sih teman-teman yang bawa family sih, mungkin nanti punya cerita sendiri. Kalau saya lihat sih insya Allah cukup ya kalau misalkan dari beasiswa TAGP tadi. Gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Selvi. Baik. Untuk Kak Zam MS, apakah sudah jelas? Lanjut ya, di sini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Alki Septiansyah. Jadi pertanyaannya adalah untuk mendaftar beasiswa ini, apakah terbuka juga peluang bagi yang pernah bekerja? Kemudian yang kedua, jika dilihat dari bidang yang tadi dijelaskan, saya tidak mendengar bidang yang sama dengan bidang saya, yakni di bidang engineering. Apakah ada informasi mengenai bidang engineering tersebut? Baik, mungkin bisa langsung dijawab kepada Kak Fakih. Kepadanya disilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Aldi. Latar belakang dari jurusan engineering, justru di kami sendiri di ICDF juga tadi tersedia ya untuk program-program di engineering. Katakanlah kalau saya lihat dengan latar belakang jurusan desain engineering, teknik perancangan manufaktur, dan kalaupun misalnya dari Kak Algi tertarik di ICDF itu bisa mengambil katakanlah misalnya mau berfokus ke information system and application atau berfokus langsung ke electric power engineering, dan ada juga di master program on mechatronic automation engineering. Saya rasa itu lebih masuk ya ke Algi apabila mau mengambil fokus di master program
khusus di engineering, karena ada mechatronic automation engineering, saya rasa dengan perancangan manufaktur ini masih ada korelasinya. Itu ada lokasinya di Kunshan University. Itu bisa menjadi opsi kalau Kak Algi tertarik untuk mendaftar di Architect for Scholarship. Kemudian yang pertanyaan pertama mengenai apakah peluangnya cukup besar bagi yang pernah bekerja, justru saya rasa dari saya sendiri dan juga Kak Selvi adalah seorang pekerja sebelumnya, katakanlah begitu, yang mana bahwa kami memang sudah memiliki latar belakang pengalaman kerja. Dan justru kalau dari sudut pandang saya sendiri, itu menjadi penguat ketika dalam penyusunan letter of motivation ataupun statement of purpose ketika ditanya ataupun ketika perlu dituangkan sebagai persyaratan beasiswa. Karena bagi orang-orang yang memiliki pengalaman kerja, artinya bahwa orang tersebut betul-betul sudah jelas apa yang dibutuhkan untuk mendukung produktivitas ataupun mendukung kualitas kerja itu sendiri. Katakanlah untuk ilustrasi secara lebih langsung dari saya sendiri, latar belakang saya adalah sebagai pengamat meteorologi dan geofisika atau weather observer atau forecaster, pengamat cuaca. Saya perlu skill bagaimana untuk membaca dan juga mengolah data satelit ataupun katakanlah data model untuk mendukung kinerja saya, pekerjaan saya dalam membuat perakiraan cuaca. Nah, dalam hal ini saya memilih Master of Science program, Remote Sensing Science, yang mana saya berfokus masuk ke laboratori di Ocean Lab. Kenapa? Karena sebelumnya saya bekerja di wilayah Aceh, yang mana saya bekerja di BMKG Banda Aceh, yang berdekatan dengan Indian Ocean, yang mana cuacanya dipengaruhi besar oleh interaksi antara laut dan atmosfer. Sehingga saya perlu untuk meningkatkan skill saya dengan studi S2 ini sendiri. Dan juga saya rasa tadi untuk pertanyaan kedua juga sudah terjawab mengenai apakah ada bidang engineering. Dan di Taiwan sendiri, barangkali dari Kak Algi masih terdapat informasi bahwa Taiwan ini kan cukup terkenal dengan sains dan teknologi, apalagi dengan semikonduktornya ya, yang mana jurusan-jurusan tentang engineering di Taiwan ini saya rasa sangat banyak dan cukup spesifik tergantung dari kebutuhan Kak Algi yang akan diambil. Tinggal nanti bagaimana dari Kak Algi mengulik informasi lebih jauh. Nah, demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Fakih atas jawabannya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit oleh Kak Selvi. Kepadanya disilakan. Iya, terima kasih. Jurusannya desain engineering ya. Jujur saya agak kurang paham ya. Karena saya bidang life science. Cuma kalau saya tadi sampaikan program-program di TIGP memang itu kalau mostly di sini memang basic science ya. Jadi karena juga Akademi Arsinika itu memang research institution yang fokusnya itu untuk develop ke basic science ya. Kayak kalau aplikasi memang sepertinya, misalkan engineering-nya terkait aplikasi itu sepertinya memang belum bisa di-provide PhD, belum ada PhD programnya. Cuma mungkin bisa dicari yang terkait, yang mungkin tadi kayak seperti kata Mas Fakih ya bisa meningkatkan knowledge kita, basic knowledge kita untuk nanti bisa diaplikasikan di pekerjaan yang terkait ya. Kalau untuk relate-nya dengan program apa sendiri, saya jujur aja kurang paham. Jadi mungkin nanti bisa dicek karena memang juga ada. Kalau teman-teman saya di sini mostly computer science sih, memang computer science atau misalkan molecular science and technology program, tapi saya kurang paham apakah itu relate atau enggak gitu sih. Cuma ya itu, kebanyakan dia relate dengan computer science kalau di TAGP sendiri. Kemudian adakah pertanyaan lagi nih ya? Kalau yang terkait tadi peluang untuk bekerja sudah dijawab ya sama Mas Fakih, itu sama. Malah justru menurut saya kita punya yang sudah bekerja ini ada poin plus sendiri bahwa pertama kita juga punya ketika wawancara sih kalau yang saya rasakan kita lebih punya confidence ya dan kita lebih punya tujuan clear ngapain kita PhD kan apakah itu untuk improve knowledge kita untuk nanti kita pulang dan akan bisa diaplikasikan di pekerjaan kita atau bagaimana, dan kita juga punya pengalaman bekerja yang itu juga bisa disampaikan nanti ketika wawancara. Itu sih. Sudah ya itu ya, sepertinya itu saja. Baik, terima kasih kepada Kak Selvi. Mungkin itu oke. Ada yang ingin ditambahkan?
Kak, mungkin saya tadi agak sedikit terat karena tadi sudah dinotis oleh Kak Selvi ya mengenai tadi pertanyaan Kak Zam ya, barangkali untuk Muslim friendly, saya mungkin sedikit menambahkan. Kalau dari Kak Selvi tadi memang berlokasi di Taipei City sana, yang mana itu merupakan katakanlah sebagai kota besar, layaknya seperti Jakarta di Indonesia, jadi Taipei City anggaplah sebagai ibu kotanya Taiwan. Tentunya untuk aktivitas di kegiatan Muslim, saya rasa bisa bervariatif untuk di Taipei sendiri, karena memang ada beberapa Muslim prayer room juga tadi yang disampaikan oleh Kak Selvi. Dan kalau untuk tambahan dari saya sendiri, khusus di Taoyuan City, yang mana merupakan kota pinggiran, jadi ibaratnya kalau Taipei City adalah Jakarta, dan Taoyuan City itu adalah tetangganya, anggaplah seperti Bogor, atau mungkin Tangerang lah, katakanlah gitu. Nah, untuk di Taoyuan sendiri, khususnya di National Center University, kami ada musola utama, dan juga ada beberapa musola-musola di beberapa departemen. Jadi seperti di kami sendiri di Departemen Earth Science, kemudian di Engineering, dan juga ada beberapa departemen lain itu juga tersedia musola prayer room. Dan juga itu tentunya mendukung kita sebagai Muslim di Taiwan lebih nyaman dalam beribadah. Dan juga untuk makanan sendiri, ya memang kalau saya katakan di NCU sendiri ini cukup banyak pilihan untuk pre-order ya, katakanlah begitu. Karena memang beberapa PhD student ketika membawa keluarga, biasanya anggota keluarganya ini bisa memfasilitasi untuk membuka catering halal bagi para student-student di National Central University. Sehingga teman-teman tidak akan khawatir mengenai kebutuhan makanan halal di NCU. Umumnya untuk makan siang dan makan malam. Sedangkan untuk sarapan, teman-teman bisa barangkali mencari makanan di conventional store seperti Family Mart ataupun mungkin 7-Eleven untuk membeli roti atau mungkin membeli salad vegan dan makanan-makanan vegan sejenisnya. Dan memang untuk saya sendiri juga saya memang lebih cenderung untuk memasak supaya lebih menjaga keamanan dan juga kehalalan dalam segala makanan dan minuman yang saya konsumsi. Barangkali itu tambah dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Faki dan Kak Selvi atas jawaban yang luar biasa. Reminder untuk teman-teman mungkin bisa ngisi link presensi, udah ada di room chat. Kemudian oke, mungkin itu saja pertanyaan untuk sesi. Bolehkah on cam untuk semua teman-teman untuk sesi dokumentasi? Silahkan di on kameranya. Oke. Yang belum silahkan di on cam. Baik. Pak Rizal mungkin bisa dibantu untuk screenshot. Oke, siap. 1, 2, 3. Tegang sekali. Calon-calon award di beasiswa Taiwan, insya Allah, amin. Karena ini cuma satu slide, jadi aman lah. Ini 24 orang sampai setelah sampai saat ini. Terima kasih. Udah? Sudah? Mau gaya bebas? Satu lagi? Gaya bebas sekali lagi. Ya, kami doakan lah teman-teman bisa Oke. di Taiwan. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Bolehlah. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga diberikan kelancaran untuk mendapatkan beasiswa yang telah disampaikan pada sesi webinar malam kali ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan mari kita tutup webinar kali ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.